kita lanjut ke penjelajahan atau pelayaran yang kedua dari Portugis yang dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Kemudian kita lanjut dengan pelayaran yang ketiga, tokohnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Jadi untuk Vasco da Gama, beliau melakukan pelayaran pada tahun 1498, masih mengikuti perjalanan sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Bartholomeus Dias. Namun di sini beliau sudah mencapai kemajuan karena sudah sampai ke India, daerah Calicut atau Goa, dan mendirikan kantor dagang pertama mereka Portugis di Goa pada 1509. Namun orang-orang Portugis ini sangat cepat menyadari bahwa India bukan tempat penghasil rempah-rempah terbaik dunia. Kemudian juga di India juga banyak pedagang-pedagang Asia yang lainnya yang agak mempersulit atau sedikit mempersulit taktik monopoli perdagangan yang mungkin akan diterapkan oleh bangsa Portugis di India. Sehingga pada 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Selanjutnya Portugis mengadakan hubungan dagang dengan Maluku yang merupakan daerah sumber utama rempah-rempah di Indonesia. Jadi setelah menyadari India bukan penghasil rempah-rempah, mereka melakukan perjalanan lagi. Perjalanan ini dilanjutkan oleh tokoh yang ketiga, yaitu Alfonso de Albuquerque. Ya, Alfonso ini merupakan gubernur di pangkalan dagang Portugis di daerah Goa. Jadi kantor perdagangannya Portugis pertama di Goa dan gubernurnya adalah Alfonso de Albuquerque. Perjalanan mereka ini sangat mudah, boleh dikatakan mudah, karena pada 1511 mereka bisa mencapai Malaka. Kemudian pada 1512 Alfonso mengirimkan beberapa buah kapal ke Maluku. Maluku merupakan daerah sumber utama rempah-rempah di Indonesia. Akhirnya mereka bisa mencapai di mana titik utama penghasil rempah-rempah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara Alfonso de Albuquerque ini mengirimkan beberapa buah kapal ke Maluku. Pada awalnya masyarakat Maluku ini menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruhnya kepada Portugis. Hal ini dimaksudkan agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi musuh-musuh dari kerajaan-kerajaan setempat. Artinya di sini seperti penjelajahan Jepang, mungkin pernah kalian baca, Indonesia sangat menerima baik kedatangan Jepang. Dan ini juga sebelumnya pernah dilakukan oleh Maluku, menyambut baik kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia karena menganggap bahwa Portugis bisa membeli rempah-rempah mereka, kemudian bisa membantu mereka untuk mendirikan benteng yang bisa menghalangi serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan setempat. Kemudian pada saat itu Kesultanan Ternate di Maluku. Jadi di Maluku itu ada dua kerajaan, ada Ternate dan ada Tidore. Kemudian untuk Kesultanan Ternate diperintah oleh Kaichil Darus. Sultan Ternate ini meminta bantuan Portugis untuk mendirikan benteng di Ternate. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, pendirian benteng tersebut bertujuan agar Ternate terhindar dari kemungkinan serangan dari daerah lain. Karena kenapa? Pada masa ini sistem ekspansinya penaklukan wilayah. Jadi makin besar daerah penaklukannya, maka kekuasaan suatu kerajaan itu akan menjadi lebih besar. Kemudian pada tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan sebuah benteng. Bentengnya ini bernama Benteng Saint John. Ya, bentengnya bernama Benteng Saint John. Ini pada tahun 1522 baru dikabulkan. 1512 mereka awal masuk ke Maluku. Kemudian 1522 baru dikabulkan pendirian benteng tersebut. Pendirian benteng tersebut harus dibayar mahal dong, harus dibayar mahal oleh Ternate karena Portugis di sini menuntut imbalan berupa hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Jadi pada 1522 Portugis mengabulkan permintaan